Ya, bertemu lagi dengan saya Sri Wisnu, di mana saat ini saya akan melakukan sharing mengenai pengalaman isolasi mandiri yang saya lakukan. Nah, mengulang kembali cerita yang lalu bahwa saya melakukan isolasi mandiri tetapi tanpa edukasi sama sekali, tanpa pengetahuan sama sekali mengenai isolasi mandiri. Dan sebenarnya itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali ketika kita memutuskan untuk isolasi mandiri tanpa pengetahuan sama sekali. Nah, ini ada sebuah cerita yang kurang mengenakan karena ketidaktahuan saya dan ketidaksiapan saya dalam melaksanakan isolasi mandiri. Kalau tidak salah, tanggal 2 saya tes antigen, kemudian tanggal 3 saya mulai isolasi mandiri. Dan mulai tanggal 3 itu ketika saya isolasi mandiri, badan saya masih oke lah, tapi sudah agak sedikit demam dan saya mengkonsumsi paracetamol. Kemudian saya merasa tulang-tulang tubuh saya itu kayak ngetok-ngetok itu, remuk, kayak dilolosin seperti itu. Itu tanggal 3. Ya, ini kemudian tanggal 4 ini saya mengalami sebuah kejadian di mana kejadian itu tidak akan pernah saya lupakan sama sekali seumur hidup saya. Tanggal 4 saya masih ingat. Tanggal 4 itu pada malam hari. Sebenarnya itu sudah dimulai dari sore hari. Napas saya itu pendek-pendek. Dan saya itu mengangkat dada itu tidak bisa. Jadi dada itu tidak bisa lurus seperti ini. Jadi seperti berat. Jadi seperti ini berat. Nah, dada nggak bisa seperti ini lurus begini, tapi berat, ada sesuatu di dalam yang membuat berat. Kemudian dari sore itu napas saya sudah pendek-pendek, sudah nggak bisa napas panjang lagi. Kemudian sekitar jam berapa itu, jam 8, sebenarnya jam dari mulai setengah 8 sampai saya tahu setengah 8, dari mulai setengah 8 itu saya sudah mulai sentik-sentik itu apa itu napas saya sudah tersengal-sengal. Jadi sesak napas seperti itu, sesak napas. Saya bingung sama sekali dari setengah 8 itu. Sesak napas, dan saya kan di rumah sendirian karena anak dan istri saya minta untuk pergi ke rumah orang tua, minggir dulu maksudnya. Saya sesak napas, kemudian pokoknya sesak napas dan ini berat sekali, badannya, tulangnya ngetok, tapi di sini sesak napas. Kemudian dari setengah 8 itu saya berusaha untuk meminta bantuan kepada siapapun, dan pada saat itu saya meminta bantuan kepada penduduk yang ada di tempat saya tinggal ini, dan saya meminta bantuan yaitu apakah ada yang memiliki oksigen. Dan hampir semua orang yang saya hubungi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki oksigen. Wah, saya langsung panik pada saat itu. Bayangin, orang tidak bisa bernapas dengan sempurna, enak, butuh oksigen, tapi tidak ada oksigen. Wah, saya itu sampai perpet, jadi kayak orang kekurangan oksigen itu loh, perpet seperti itu. Dan saya tuh perasaannya kayak apa ya, kayak orang tenggelam di dalam air itu, kalau berenang terus tiba-tiba mau napas gini susah seperti itu. Rasanya seperti itu, dan ini semakin panik karena saya butuh oksigen, butuh bantuan oksigen, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya kemudian saya menelpon keluarga saya, karena pada saat itu sudah PPKM,
sudah PPKM, jadi kan semua toko harus tutup dari jam berapa saya, jam 8 mungkin kali ya. Sudah PPKM. Kemudian saya telepon adik saya dan saya bilang, bisa mencarikan saya oksigen enggak? Saya bilang. Kemudian adik saya bilang, kamu ngopo? Sesek ya? Kemudian saya bilang, oh ya aku sesek, kayak nggak bisa napas seperti itu dengan bebas. Kemudian ya tunggu dulu, aku tak mempersiapkan diri untuk mencarikan oksigen seperti itu. Dan adik saya hanya pesan, dikuatkan. Coba kamu ambil nafas dan jangan panik. Berbekal dari kalimat adik saya itu, jangan panik, ambil nafas, jangan panik. Tapi gimana nggak panik ya? Kemudian adik saya pergi, saya nggak tahu. Kemudian saya duduk di pojokan dekat dapur itu, sendirian di pojokan itu. Saya itu, saya kalau masih ingat, saya sudah merasa bingungnya kenapa saya nggak bisa napas, nanti kalau tiba-tiba saya jatuh karena nggak bisa napas seperti orang tenggelam dan saya langsung bablas atau pass away, meninggal dunia lah di situ. Tidak ada orang yang tahu. Bayangin, saya itu sudah bingung, padahal saya udah bingung, nggak bisa napas. Terus saya harus menghubungi siapa, karena saya isolasi mandiri. Kemungkinan kan penduduk tidak ada yang mau mendekat karena saya isolasi mandiri. Saya sudah berpikiran jelek terus. Wah, ini kalau saya bablas gimana? Saya tuh mau nangis sampai saya mau telepon istri saya yang ada di rumah orang tua saya itu. Saya tuh kayak sepertinya saya merasa itu waktu saya sudah dekat pada saat itu bahwa saya akan bablas karena nggak bisa napas. Kemudian saya ada pikiran bahwa saya akan menelpon istri dan anak saya untuk yang terakhir kalinya pada saat itu, bahwa ya karena itu tadi saya nggak bisa napas dan tidak ada yang bisa menolong saya pada saat itu. Saya punya pikiran bahwa malam itu tanggal 4 itu saya akan bablas. Saya sempat punya pikiran bahwa saya mau telepon istri saya bahwa saya meminta maaf atas segala perbuatan saya selama ini yang dianggap salah dan kurang benar pada dia, karena saya sudah panik pada saat itu, nggak bisa napas, tidak ada oksigen, tidak ada bantuan sama sekali karena saya sendirian di sini. Saya benar-benar panik pada saat itu. Kemudian saya duduk di pojokan sana dan saya berusaha untuk mengambil napas seperti ini. Napasnya pendek-pendek. Saya nggak tahu sama sekali apa yang saya lakukan. Saya hanya berpikir seperti kalau saya nonton film-film silat, pendekar kungfu dan sebagainya, itu orang ngambil napasnya seperti ini. Seperti itu, dan saya hanya melakukan ini, ambil napas kemudian buang, ambil napas kemudian buang, ambil napas kemudian buang. Dan akhirnya mungkin karena saya ada oksigen yang masuk dan sebagainya, akhirnya saya sudah bisa mulai napas lagi dengan perlahan-lahan. Dan saya melakukan itu terus
melakukan itu terus, ambil napas kemudian buang, ambil napas buang, dengan tanpa menggunakan tenaga sama sekali. Jadi hanya ambil napas. Saya melakukan itu terus sampai adik saya mengetuk pintu depan. Bahkan adik saya pada saat kemudian ketika saya buka pintu, adik saya mengucap syukur alhamdulillah, karena ternyata pada saat itu saya masih bisa nafas. Alhamdulillah masih hidup pada saat itu. Dan adik saya bilang, wah, kamu pengendalian dirimu bagus, kamu tidak panik dan sebagainya. Saya hanya dalam hati saya bilang, oh, kamu nggak tahu tadi saya mau mati. Seperti itu. Akhirnya adik saya memberikan seperti ini bukan berarti saya promosi, tapi ini adalah alternatif oksigen yang bisa didapatkan di masyarakat, yaitu oksigen dalam bentuk kalengan. Karena untuk kondisi urgen sebaiknya kita memiliki oksigen kaleng seperti ini. Kalau kita tidak ada oksigen yang tabung, oksigen yang besar seperti itu, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kemudian ini di spray, di sini ada oksigennya seperti ini. Alhamdulillah ada oksigen masuk. Nah, seperti ini. Kemudian adik saya pulang dan saya meneruskan kembali tadi terapi. Ambil napas, buang, ambil napas, buang, itu sampai sekitar 1 jaman apa ya, saya kurang tahu. Dan itu ternyata itu sangat membantu. Ketika kita mengambil napas, buang, oksigen bisa masuk. Ketika oksigen bisa masuk, rasa panik itu mulai hilang. Dan ada rasa percaya diri, bahwa saya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Pada saat saya punya pikiran bahwa saya akan bablas, tapi ternyata Allah masih melindungi saya. Ya, mungkin itu untuk cerita hari ini. Kita sambung lagi ceritanya untuk besok. Stay tune.